Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Adapun tugas video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun tugas kali ini itu mereview chapter 3 yang di dalamnya itu membahas tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Bab ini menjelaskan cara kerja sistem pasar dan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Fokusnya adalah pada bagaimana keputusan individu dapat menjawab 3 pertanyaan dasar. Apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang mengonsumsinya. Adapun unit pengambilan keputusan, yang pertama yaitu rumah tangga, merupakan unit konsumen yang membuat keputusan berdasarkan preferensi dan pendapatan terbatas. Mereka membeli barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial. Yang kedua ada perusahaan, organisasi yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan. Tujuannya adalah memaksimalkan laba dengan mengubah sumber daya menjadi produk yang dijual di pasar. Poin yang kedua itu pasar input dan output. Pasar produk atau keluaran, tempat di mana barang atau jasa dipertukarkan. Perusahaan menyediakan produk, sementara rumah tangga melakukan permintaan. Pasar masukan atau faktorial. Untuk produksi, perusahaan harus membeli input dari rumah tangga. Proses ini melibatkan penjualan tenaga kerja oleh rumah tangga kepada perusahaan serta penyumbangan tabungan bagi investasi masa depan. Permintaan dan penawaran. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan harga akan menggeser kurva permintaan. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan dalam biaya produksi atau teknologi dapat menggeser kurva penawaran. Poin berikutnya yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan surplus atau kekurangan, memicu perubahan harga untuk mencapai keseimbangan kembali. Adapun yang berikutnya yaitu peran wirausaha. Wirausaha berperan penting dalam menciptakan perusahaan baru dengan mengorganisir sumber daya dan mengambil resiko untuk menghasilkan produk atau layanan baru. Mereka seringkali membawa ide inovatif ke dalam bisnis. Konsep dasar ekonomi mikro dan makro. Bab ini menekankan pentingnya interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam pasar, serta bagaimana keputusan individu membentuk ekonomi secara keseluruhan. Konsep dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar menjadi kunci dalam memahami dinamika ekonomi. Analisis kurva permintaan dan penawaran. Posisi dan bentuk kurva. Memahami posisi dan bentuk kurva permintaan serta faktor-faktor yang menggerakkannya maupun menggesernya. Gaya yang menggeser suatu benda. Membedakan gaya yang menggeser suatu benda seperti rumah tangga sebagai pemasok bagi perusahaan dan pembeli apa yang diproduksi oleh perusahaan. Memahami peran perusahaan, wirausahaan, dan rumah tangga di pasar. Fungsionalitas perusahaan. Memahami apa yang menentukan perilaku perusahaan, wirausahaan, dan rumah tangga di pasar. Respons tidak seimbang, mampu menjelaskan bagaimana pasar yang tidak seimbang merespon untuk memulihkan keseimbangan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari chapter 3 ini yaitu menekankan pentingnya interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam pasar serta bagaimana keputusan individu membentuk ekonomi secara keseluruhan. Konsep dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar menjadi kunci dalam memahami dinamika ekonomi. Interaksi ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak variabel yang terlibat, sistem pasar dapat berfungsi secara efisien tanpa perencanaan terpusat. Itulah tadi review singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.